Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min syarri a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Terutama nikmat terbaiknya yaitu berupa nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah, serta nikmat sehat walafiat. Yang mana di pagi hari menjelang siang ini, Allah masih mengizinkan kita untuk bertemu di dalam majelis ilmu yang mulia ini, walaupun masih dalam media virtual. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk berthalabul ilmu. Amin ya robbal alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, panutan kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan perjuangan dan kesabaran beliau dalam menyebarkan ajaran tauhid hingga membawa kita semua ke dalam dinul Islam. Dengan ajaran Islam yang telah beliau sampaikan kepada kita semua, hingga kita memiliki pegangan iman dan takwa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, kami mengucapkan jazakallah khair kepada Ustadz Haitami yang telah hadir di tengah-tengah kita, yang insya Allah pagi ini akan kembali melanjutkan kajian hadis Riyadhus Shalihin. Saya juga menghaturkan jazakallah khair kepada ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang telah meluangkan waktunya untuk bisa bergabung di dalam majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan di dalam agenda kita ini. Baiklah ibu-ibu, sebelumnya mohon izin saya akan menyampaikan terlebih dahulu rangkaian agenda kita, yaitu sebagai berikut. Yang pertama mukadimah, lalu yang kedua dilanjutkan tilawah Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ibu Oti. Yang ketiga adalah agenda inti penyampaian materi hadis Riyadhus Shalihin di bab ke-26 dengan judul keharaman berlaku zolim dan perintah mengembalikan hak-hak orang. Insya Allah durasi kita kurang lebih 60 menit untuk penyampaian materi. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, insya Allah kurang lebih 15 menit, dan selanjutnya adalah penutup. Baiklah ibu-ibu sekalian, untuk lebih barokahnya pertemuan kita ini, marilah kita awali dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak ke agenda yang berikutnya, yaitu tilawah Quran di Quran Surat Al-Hadid ayat 20 sampai dengan 21 yang akan dibacakan oleh Ibu Nana. Kepada Ibu Oti Nana, kami persilahkan. Terima kasih, Bu. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annama hayatud dunya laibu walahu wazinatu wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwal wal aulad kama
kamasali ghaisin ajabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidu wa maghfiratum minallah minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardi uiddat lilladzina amanu billahi wa rusulih dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan, yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Berlomba-lombalah kamu untuk mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang diberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah. Jazakillah khair Bu Oti. Mudah-mudahan bagi yang membaca maupun kita yang menyimaknya, Allah catatkan menjadi bagian amal soleh kita hari ini. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita beranjak kepada agenda inti kita, yaitu penyampaian materi di hadis Riyadhus Shalihin bab ke-26. Insya Allah kita hari ini mengawali di urutan hadis yang ke-8. Silakan ibu-ibu untuk dipersiapkan kitab hadis Riyadhus Shalihinnya, dan kepada Ustadz Haitami kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diterima dengan baik, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustaz. Ya. Pada sehat semua ya? Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Baik kalau gitu. Berarti sekarang mohon maaf, takut nanti cetakannya salah, ini bukan salah, berbeda. Saya nanya, betul nggak yang awalnya itu begini? Hadisnya sebentar. Wa'an Abi, hadisnya adalah Wa'an Abi Humaid. Ya. Wa Nabi Humaid Abdurrahman
bin Sa'ad As-Sa'idi. Iya betul. Oh, bukan. Bukan Ustaz yang sebelumnya ya. Begini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, Ya. an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlimatun li akhihi. Betul ya, yang itu Ustaz. Ya. Baik kalau gitu. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita langsungkan Bu ya. Silakan Ustaz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man kanat indahu madlimatun li akhihi min irdihi aw min syai'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu bi qadri madlimatihi wa illam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fa humila alaihi, rawahul Bukhari. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Jadi Abu Hurairah ini sahabat Bu ya. Jadi Abu Hurairah orang yang mendengar langsung atau menyaksikan langsung peristiwa ini. Mendengar langsung ucapan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, lalu perkataan Rasulullah ya sampailah kepada kita, yaitu melalui Imam Al-Bukhari ya, yang tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan oleh penulis kitab ini dimasukkan dalam bab yaitu haram berbuat zolim ya, haram berbuat zolim, dan sekaligus perintah untuk mengembalikan barang-barang yang mendapatkannya dari hasil kezoliman. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda. Kata Nabi begini, man kanat indahu mazlimatun li akhihi. Siapa orang yang di sisinya ada sesuatu dari hasil kezoliman. Siapa orang yang di sisinya ada sesuatu barang, ya bolehlah begitu. Siapa orang yang di sisinya ada suatu barang dari kezoliman terhadap saudaranya, barang yang dihasilkan atau didapatkan dari hasil kezoliman kepada saudaranya, min irdihi, berupa kehormatan, au min syai'in, atau apa saja, fal yatahallalhu minhu, maka mintalah dihalalkan darinya. Maka minta dihalalkan darinya. Maksudnya dari saudaranya. Maka mintalah dihalalkan darinya. Maksudnya dari saudaranya. Al-yauma, hari ini. Maka minta dihalalkanlah darinya hari ini.
Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun. Semasa atau selama dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Sebelum aja ya. Sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Ulangi lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, siapa orang yang di sisinya ada suatu barang dari kezoliman terhadap saudaranya berupa kehormatan atau apa saja, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini. Langsung aja begitu. Sebelum dinar dan dirham tidak lagi berlaku. In kana lahu amalun salihun ukhidha minhu biqadri mazlimatihi. Karena jika ia memiliki amal soleh, amal solehnya diambil sesuai dengan kezolimannya. In kana lahu amalun sholih ukhidha minhu bi qadri mazlimati. Jika ia memiliki amal soleh, maka diambillah sesuai dengan kezalimannya. Wa in lam yakun lahu hasanatun, jika ia tidak memiliki kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Maka jika ia tidak memiliki kebaikan, maka keburukan saudaranya diberikan kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan jika tidak memiliki kebaikan, maka akan diambillah keburukan dari saudaranya untuk diberikan kepadanya. Ibu-ibu yang berbahagia, ibu-ibu solehah, saya mungkin sering sekali yaitu menyampaikan hadis tentang hadis muflis, Bu ya. Mohon maaf saya tanya. Sering sekali kan, Bu ya? Hadis muflis. Muflis. Ingat nggak, Bu? Hadis muflis. Apa sih poin? Ingat, Bu? Siapa yang ingat? Hadis muflis. Tidak ada yang ingat. Afwan, Nggak ingat, Pak Ustaz. Tidak ingat, nggak apa-apa. Kalau nggak ingat, saya ingatkan lagi. Jadi hadis muflis itu begini. Kata Rasulullah, tahukah kalian, at-tadri mal muflis? Tahukah kalian, wahai para sahabat, itu tentang orang yang muflis. Muflis itu, kalau bahasa kitanya, sudah jatuh ketiban tangga. Kata para sahabat tahu. Kata para sahabat, yaitu orang yang tidak punya kekayaan sama sekali. Gitu kata para sahabat. Kata Rasulullah, yang aku maksudkan muflis di sini bukan itu. Yang aku maksudkan muflis di sini adalah orang yang banyak membawa kebaikan. Ya, kebaikan sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya mungkin, dan lain sebagainya. Tapi juga dia banyak melakukan kezoliman terhadap orang lain. Begitu kira-kira kata Nabi. Jadi yang aku maksudkan muflis di sini, orang yang pada hari kiamat dia banyak membawa kebaikan, ya melakukan amal soleh banyak, tapi dia juga banyak melakukan kezaliman terhadap orang lain. Ada orang yang dianiaya, ada orang yang dipukulnya, mungkin ada orang yang dibunuhnya, ada orang yang disakitinya, ada orang yang digibahinya, banyaklah begitu. Akhirnya pada hari kiamat, orang-orang yang pernah dizolimi di dunia itu, ya diperintahkan Allah untuk menghadap kepadanya. Lalu karena orang itu banyak memiliki kebaikan, maka kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang yang pernah dizoliminya, begitu.
Tetapi ketika kebaikan-kebaikannya sudah habis, ternyata masih saja ada orang yang masih meminta, minta dibalas, minta dikisos atas kezoliman yang pernah menimpa dirinya. Tapi karena kebaikannya sudah habis, akhirnya dosa-dosa orang yang dizoliminya di dunia itu akan diberikan kepadanya. Begitu maksudnya, Bu. Akhirnya orang itu tidak jadi masuk ke surga, ya. Akhirnya dia justru masuk ke dalam neraka. Nah, itu kira-kira hadis muflis itu semacam itu. Nah, itulah yang saya tadi katakan bahwa adalah orang yang sudah jatuh ketiban tangga, ya. Jadi sudah rugi, kemudian bukan hanya itu, tetapi dia menanggung dosa-dosa orang yang di dunianya pernah dizoliminya, karena dia sudah tidak mampu memberikan kebaikan kepadanya, barter kebaikan kepadanya. Akhirnya dosa-dosa dan keburukan orang yang pernah dizolimi itu diberikan kepada dia. Itulah orang yang istilah Rasul tadi muflis. At-tadrimal muflis. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan muflis? Gitu. Kira-kira paham itu, Bu, maksudnya? Paham. Bangkrut kali Pak Ustadz ya? Bangkrut gitu kali Pak Ustadz. Ya, tadi bangkrut. Bangkrut. Tapi yang dimaksud dengan bangkrut di sini adalah orang yang banyak membawa kebaikan, tetapi dia ketika dikisos di hari kiamat, ya kebaikannya sudah habis, tapi ternyata masih saja ada kezaliman yang pernah dilakukannya yang belum terselesaikan dengan kebaikan dan pahalanya. Akhirnya orang yang pernah dizolimi, ya dia berikanlah kejahatan-kejahatannya, diberikanlah dosa-dosanya kepada orang yang tadi banyak membawa kebaikan. Gitu maksudnya. Ya bangkrut. Ya. Baik. Nah, dalam hadis ini sangat luar biasa ya, pelajaran yang sangat bagus bagi kita, yaitu kata Rasul, siapa orang yang pada dirinya atau di sisinya atau di sekitarnya atau di rumahnya yaitu ada sesuatu barang atau apa saja, yaitu berupa hasil atau mendapatkannya adalah karena kezoliman terhadap saudaranya, terhadap kawannya, terhadap sahabatnya, ya contohnya umpamanya yaitu berupa kehormatan, ya pernah ghibah, pernah ngadu domba, pernah menyakiti, pernah menghina dan lain sebagainya. Atau mungkin yaitu pernah mengambil barang orang lain, ya atau pinjaman dan lain sebagainya. Nah, maka kata Nabi, hendaklah kamu minta dihalalkan kepada orang itu. Jadi kalau umpamanya ghibah, dia katakan bahwa saya pernah pada tanggal sekian, bulan sekian, atau saya lupa sudah tanggalnya persisnya, tapi tahunnya saya masih ingat, saya pernah ghibah ke kamu, maka hari ini saya minta dihalalkan. Ya terserah kamu mau membalasnya seperti apa, ya. Begitu. Jangan sampai nanti saya hari kiamat menjadi beban saya. Atau kalau memang pinjaman ya dikembalikan. Atau kalau memang mencuri, ya mencurinya dikembalikan. Atau kalau dia tidak mampu mengembalikan dalam berupa materi, ya dia minta dihalalkan kepada orang itu. Begitu. Itu kira-kira yang dimaksud dengan kata Nabi, falyatahallalhu minhu al-yaum. Maka hendaklah kamu minta halalkan ya kepada saudaramu, pada sahabatmu itu hari ini. Sebelum ya bahwa dinar dan dirham sudah tidak lagi berlaku. Nah, itu mengistilahkan hari kiamat maksudnya. Karena pada hari kiamat orang rasa saya tidak ada orang yang membawa uang, ya dinar dan dirham itu mata uang yang ada pada saat itu. Karena apa? Karena orang meninggal itu tidak ada yang dibawa kecuali kain putih. Dan kain putih pun, beberapa lembar kain putih pun sudah habis. Ya, dia sudah menjadi tanah, ya hanya dirinya, ya mohon maaf, kalau dalam hadis itu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak berpakaian. Tidak ada selembar benang pun pada dirinya, yaitu seperti bayi besar. Ya, bayi besar, dia kuluh, dia tidak bersunat, ya tidak berambut, ya dan tidak berbulu, tidak bersepatu. Itulah nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar akan menghadap Allah SWT. Jadi semua sama, tidak ada raja, tidak ada rakyat jelata, ya tidak ada presiden, tidak ada masyarakat umum. Tidak ada jenderal, tidak ada hansip, semua kondisinya sama. Nah itulah yang dimaksud dengan tadi,
sebelum ya tiba hari di mana dinar dan dirham itu berlaku. Jadi semua orang startnya nanti sama. Ya pada hari kiamat ketika dikumpulkan di padang mahsyar tidak memiliki apa-apa. Ini hadis tentang tadi bahwa manusia startnya sama seperti diungkapkan oleh Nabi SAW dan didengar oleh Aisyah. Sampai Aisyah mengatakan kalau begitu nanti orang saling melihat aurat orang lain, wahai Rasul, kata Aisyah. Kata Rasulullah, ya boro-boro mereka melihat aurat orang lain. Mereka begitu khawatir, mereka begitu takut, mereka begitu bersedih dan lain sebagainya, sehingga yang dipikirkan adalah bagaimana keselamatan dirinya. Ya, bagaimana keselamatan diri. Itu yang masing-masing orang berpikir, itu yang dipikirkan. Silahkan dilihat nanti surah Abasa, ya, dalam surah Abasa itu, faida ja'atis sakhah yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi kullu imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Kata Allah, apabila datang suara menggelegar keras itu hari kiamat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Masing-masing orang akan lari dari kawannya, dari sahabatnya, dari keluarganya, dari ayahnya, dari ibunya. Ya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena pada hari itu masing-masing orang itu disibukkan dengan urusan pribadinya, urusan dirinya. Ya, jadi tidak ada orang yang kepikiran untuk melihat ya nasib orang lain. Jadi justru yang selalu dipikirkan adalah nasib diri. Nah, inilah hari yang sangat menakutkan bagi kita mestinya sebagai orang-orang yang beriman, yang justru bagaimana kita mempersiapkan hari itu. Salah satu di antaranya adalah membersihkan diri kita, yaitu dari perbuatan-perbuatan zolim yang kita lakukan itu kepada orang lain. Orang lain itu bisa keluarga dekat, bisa tetangga, bisa sahabat, bisa siapa saja. Yang kata Rasul, hari ini kau hendaklah minta dihalalkan darinya, ya sebelum datang, ya di mana dinar dan dirham tidak lagi berguna, tidak lagi berlaku. Kenapa? Karena kata Nabi, katakanlah seseorang membawa banyak amal soleh. Maka amal solehnya itu diberikan kepada orang yang di dunia pernah dizoliminya, sesuai dengan kezoliman yang dilakukan. Kalau orang itu habis, ya, kebaikannya sudah habis, atau memang dia tidak membawa kebaikan, maka dosa-dosa orang yang pernah dizoliminya itulah yang akan dibebankan kepadanya. Begitu kira-kira, ya sedikit saya mengulas tentang hadis yang ke-210, yaitu Nabi sampai hari ini kalian hendaklah minta dihalalkan. Ya, kalau memang kita gibah umpamanya, ya kita minta dihalalkan atau mungkin dia membalas gibah kita. Ya, tapi yang bagus mungkin kita, kalau seperti gibah itu kita minta dimaafkan lah. Jadi kalau pinjaman dipulangkan, ya dan lain sebagainya. Kalau pencurian ya, dikembalikan. Itu kira-kira. Kita lanjutkan. Wa'an Abdullah ibni Amr. Wa'an Abdullah ibni Amrin ibn al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu. Al-muslimu, ulang lagi saya baca, silakan ibu diikuti dalam hati. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, kata Nabi, al-muslimu, seorang muslim itu, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, seorang muslim itu adalah muslim yang lain, ya, selain dirinya maksudnya, muslim yang lain merasa aman, ya, dari gangguan lisannya dan tangannya, dari gangguan lidahnya dan tangan. Jadi seorang muslim itu adalah muslim yang lain
merasa aman dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Ini orang yang berhijrah. Nah, ini alhamdulillah kita masih bulan Muharram, itu bulan pertama dalam tahun Hijriah, ya, dan Muharram ini ya merupakan bulan pertama di tahun Hijriah, dan Hijriah itu adalah merupakan tahun kaum muslimin yang momennya adalah berkenaan dengan hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Nah, hijrah Rasulullah dan para sahabat waktu itu adalah meninggalkan negara kafir Quraisy menuju kepada negara Islam, yaitu Madinah. Ya, Rasulullah meninggalkan orang-orang kafir Quraisy menyembah berhala yang selalu menyakiti Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah tinggalkan menuju daerah baru yang insya Allah merasakan aman Rasulullah di sana. Itu hijrah fisik. Ada hijrah yang kedua. Kalau hijrah fisik itu sifatnya dia tidak permanen. Artinya dia sifatnya kondisional. Umpamanya kaum muslimin ya hidup di satu negara yang mereka tidak bisa katakanlah menyatakan Islam atau merealisasikan Islam atau mengamalkan Islam secara penuh karena ada penguasa zalim umpamanya, atau ada masyarakat lain yang lebih dominan sehingga mereka tersakiti, akhirnya mereka tidak bisa merealisasikan Islam, ya mengamalkan Islam dalam keseharian mereka, maka mereka diperintahkan untuk berhijrah. Ya, mereka berhijrah. Nah, hijrah itu kata Rasul sifatnya adalah kontemporer, bukan kontemporer. Sifatnya temporal. Sifatnya dia kondisional, bagaimana kondisinya. Ya. Tapi ada hijrah yang kedua, yaitu hijrah maknawiyah, hijrah moralitas, ya, hijrah akhlak. Yang kata Nabi disebutkan dalam hadis ini, wal muhajiru man hajara ma nahallahu. Dan hijrah moralitas ini dia sifatnya adalah abadi, kapanpun dan buat siapapun kaum muslimin, dia harus selalu berhijrah. Ya, hijrahnya hijrah moralitas. Apa itu hijrah moralitas? Yaitu berusaha untuk meninggalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam An-Nawawi penulis kitab ini memasukkan hadis tentang definisi muslim dan definisi seorang muhajir itu ke dalam bab ini, karena jangan sampai kaum muslimin ibadahnya sudah merasa benar kepada Allah, ritual ibadahnya sudah merasa benar, tapi ternyata hubungan muamalah kepada sesama ternyata cacat. Nah, ini jangan sampai, ya, tidak kita harapkan. Karena orang muslim itu tidak hanya sekedar ibadah ritualnya benar, ibadah kepada Allahnya baik, tetapi ternyata muamalahnya tidak beres. Ya, Rasul mengatakan dia tidak dikatakan sebagai seorang muslim, ya, sebagai seorang muslim. Ini juga menjadi warning bagi kita, jadi berhati-hati dalam hidup ini. Ya, memang hidup ini kita seperti orang berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Ya, sahabat Ka'ab, ya, sahabat Ka'ab itu dikatakan bahwa hidup di dunia ini kita seperti berjalan di atas jalan yang banyak durinya, sehingga sikap kita berhati-hati, kita angkat kain kita angkat celana kita, ya, khawatir nanti kita terkena duri itu. Ya, nah ini hidup di dunia itu begitu. Ya, jadi diperintahkan berhati-hati. Ya. Baik. Kemudian hadis yang ke-212. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, ya, radhiyallahu anhuma, qala kana ala saqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Ya. Kana ala saqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Famata. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa finnar.
Fadhahabu yanzuru ilaihi. Fadhahabu yanzuru ilaihi. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Amr bin Aus, ia berkata, ada seseorang laki-laki yang bernama Kirkiroh. Ada seorang laki-laki yang bernama Kirkiroh. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As. Ada seorang laki-laki yang bernama Kirkiroh mendapatkan tugas membawa bagasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membawa bagasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa istilah kita itu porter, Bu ya? Bu, istilahnya porter ya? Iya, Ustaz, porter apa Ya. kurir? Ya. Ya, gitulah kira-kira. Kurir, porter, orang yang membawa bagasi. Ada seorang laki-laki yang bernama Kirkiro mendapatkan tugas membawa bagasi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famata. Kemudian Kirkiro ini meninggal, ya, orang ini meninggal. Kemudian orang ini meninggal, ya artinya berproses, Bu. Orang ini meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa finnar." Lalu Nabi mengatakan bahwa orang ini berada di dalam neraka. Orang ini berada di dalam neraka. Fadhahabu yanzuru ilaihi. Lalu para sahabat ya pergi menemuinya dan melihatnya. Lalu para sahabat pergi menemuinya dan melihatnya. Kurung buka yang menyebabkan orang ini di neraka, ya. Kurung buka yang menyebabkan orang ini di neraka, kurung tutup. Yang menyebabkan orang ini di neraka, kurung tutup. Fawajadu aba'atan qad ghallaha, ya. Ternyata mereka mendapatkan pada orang ini, siapa namanya tadi? Kirkiroh. Ternyata mereka mendapatkan, merekanya itu para sahabat. Ternyata mereka mendapatkan pada dirinya, maksudnya pada diri Kirkiroh, ada baju rompi yang ia khianati. Ya, ada baju rompi yang ia khianati. Maksudnya begini, Bu. Jadi dalam satu peperangan, ya dalam satu peperangan, lalu dikumpulkanlah gonimah. Apa itu gonimah? Yaitu harta rampasan perang. Dalam satu peperangan, ya maka dikumpulkanlah harta rampasan perang. Nah, harta rampasan perang itu disebut dengan gonimah atau disebut dengan anfal. Ibu kan suka baca ya surah 8, itu surah Al-Anfal, itu maksudnya. Jadi surah tentang harta rampasan perang. Jadi kalau berperang, ya maka golongan yang menang, ya, faksi yang menang, maka dia berhak memperoleh atau mengambil gonimah. Tapi gonimah ini tidak boleh langsung diambil oleh tentara. Nanti dia dibagikannya oleh komandan, begitu. Nah, di zaman Rasulullah pada waktu itu, ya komandannya Rasulullah. Nah, karena gonimah ini cukup banyak, maka Rasul menugaskan beberapa orang, yaitu sebagai porter, ya, sebagai pembawa bagasi, ya. Nah, diantaranya sahabat ini namanya Kirkiroh. Sahabat ini namanya Kirkiroh. Wallahu alam itu kisahnya seperti apa? Rupanya dia berkhianat. Ada harta rampasan perang, satu bagian harta rampasan perang, katakanlah berupa baju rompi, begitu, dia sembunyikan. Dia tidak beritahukan kepada Rasulullah, jadi diambil, dia curi secara sembunyi-sembunyi, begitulah kira-kira. Suatu saat Kirkiroh ini meninggal, lalu Nabi SAW tentu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan bahwa huwa finnar, bahwa Kirkiroh ini di dalam neraka. Inilah yang membuat akhirnya para sahabat penasaran. Apa yang menyebabkan mereka di dalam neraka? Nabi nggak nyebutkan. Ternyata ketika para sahabat mendatangi Kirkiroh dan mereka lihat, ya ternyata pada Kirkiroh ada didapatkan baju, yang baju itu sesungguhnya bukan haknya. Ya, di baju rompi, jadi baju luar, Bu. Jadi kalau baju itu kan
Ya ibu-ibu juga gitu kan, baju ada yang baju dalam gini, begini saja. Nah kemudian di luarnya ini kayak macam jas begitu, atau apa ya, rompi tadi saya menyebutnya, baju luar, toga, apalagi toga disebutnya ya, baju luar, toga yang diambil oleh kir-kira tanpa sepengetahuan Rasulullah SAW. Tentu Rasul tahu karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat dia meninggal dikatakan bahwa finnat. Akhirnya para sahabat datang menemuinya. Benar, ternyata pada diri kir-kira ada baju rompi yang sebenarnya baju rompi itu bukan haknya, artinya belum mendapatkan jatah dari Rasul, tapi ternyata sembunyi-sembunyi ia. Nah, mengambil secara sembunyi-sembunyi itulah dalam istilah bahasa Arab disebut dengan gulul. Apa disebutnya, Bu? Gulul. Gulul. Ya, gulul itu artinya mendapatkan sesuatu dari hasil khianat. Ya, bukan dibagikan oleh komandan atau orang yang si pemiliknya, dalam hal ini Rasul tentu yang berhak. Ya, karena di dalam surah Al-Anfal itu dikatakan bahwa Al-Anfal itu adalah milik Allah dan Rasulnya. Jadi sehingga tugas Allah, tugas Rasulullah lah yang membagikan sesuai dengan kriterianya. Nah, terutama adalah 1/5-nya adalah milik Rasul, 4/5-nya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Begitu, Bu. Ya, nah 1/5 milik Rasul itulah biasanya Rasul ya beliau untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan beliau bagikan biasanya kepada janda-janda miskin atau orang-orang yang ditinggalkan oleh suaminya yang meninggal ketika berperang. Jadi sehingga Rasul ya dari mulai sejak perang Badar ya Rasul kekayaannya luar biasa. Tapi Rasul memang adalah nabi yang memang sangat dermawan. Ya, dalam satu kisah nabi itu tidak pernah mengatakan tidak atau tidak punya selama barang itu ada pada diri. Berapapun yang diminta, sebanyak apapun yang diminta, selama ada pada diri beliau itu, beliau selalu berikan dan beliau tidak pernah katakan tidak ada atau sudah habis dan lain sebagainya selama masih ada. Sampai pernah dalam satu peperangan itu Rasul membagikan kepada beberapa kepala suku, yaitu bukan lagi ratusan, tapi ribuan kambing ya yang ada di beberapa bukit diberikan kepada mereka, sehingga mereka berkata kepada kepada sukunya, ya kepada kaumnya dikatakan, ayo mari kita masuk Islam, mari kita ikut Nabi yang dia tidak suka, dia tidak cinta kepada dunia. Begitu dalam kisah, yaitu dalam perang Hunain, ya dalam perang Hunain, puluhan ribu kambing yang didapat oleh Rasul, Rasul tidak bagikan ya kepada kaum muslimin yang sudah masuk Islam lebih lama, tetapi Rasul berikannya itu kepada orang yang baru masuk Islam, terutama kepala-kepala suku. Ya. Nah itu ya Rasulullah SAW. Nah ini tadi ternyata sahabat yang namanya Kir-Kiroh ini, orang yang ditugaskan oleh Nabi sebagai porter, ya membawa bagasi ya berupa Al-Anfal, ya sebelum dibagikan oleh Rasul, ternyata dia berkhianat, gulul. Dia mengambil tanpa sepengetahuan Rasul, yaitu baju rompi atau baju toga. Ya, ketika beliau meninggal, lalu dia katakan kepada para sahabat bahwa orang ini berada di dalam neraka. Akhirnya sahabat penasaran, ya datang ke rumahnya, yaitu melihat ya, kondisinya ternyata benar, ya ternyata ada baju toga tadi, ya ada baju rompi, ya pada dirinya yang ia dapatkan dari hasil gulul, ya hasil. Nah ini kalau sekarang mungkin pegawai negeri, Bu, ya mohon maaf, atau pegawai kantoran, ini khawatir. Jadi jangan sampai itu membawa barang-barang yang padahal itu adalah bukan miliknya. Ya kecuali kalau dia diizinkan ya oleh katakanlah yayasan begitu, atau kalau pihak perusahaan mungkin si miliknya manajemen tertentu, ya yaitu yang mengizinkan dia untuk membawanya menjadi miliknya. Mungkin begitu. Ya, tapi kalau tidak mendapatkan izin itu sama dengan gulul. Ya tadi pernah dilakukan oleh sahabat yang namanya Kir-Kiroh. Tapi tentu yang dimaksud dengan neraka ini ya tidak selamanya, Bu, ya. Salahannya dia tadi mencuri yang tanpa sepengetahuan Rasul, yaitu baju rompi. Begitu kira-kira. Ya, ini hati-hati kita, ya suami kita, keluarga kita yang mungkin bekerja di satu lembaga yang tanpa sepengetahuan si pemilik, ya manajemen dia mengambil ya secara sembunyi. Namanya istilahnya gulul. Gulul, mendapatkan sesuatu dari hasil melakukan khianat atau kezaliman. Begitu kira-kira hadis yang ke-212.
Ya. Kemudian mungkin kita lengkap Bu ke hadis 214. Maksud saya begini, 213-nya karena panjang, ini waktunya mungkin nggak kejar. Saya langsung lengkap ke 214 Bu. Ibu lihat coba. Mohon maaf Bu ya. Ya, Izinkan Bu ya. ya, siap Ustaz. Ya. Jadi ini agak panjang, itu cerita tentang Rasulullah berkhutbah di Padang Arafah. Ya. Juga tentang hak dan kewajiban yang jangan sampai kita melakukan kezaliman atau berkhianat. Ya, begitu. Ya. Baik. Kita lanjutkan ke 214. Wa an Abi Umamah Yasibni Sa'labatal Harithi. Wa an Abi Umamah Yasibni Sa'labatal Harithi radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man iktato'a, atau boleh dibaca man iktato'a haqqa imri'in, begitu asalnya, haqqa imri'in muslimin biyaminihi faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannata faqala rajulun wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Faqala wa in qadiban min araq. Wa in qadiba min araq. Dari Abu Umamah, nama aslinya adalah Iyas, ya. Dari Abu Umamah, ya, Iyas bin Sa'labah, ya. Dari Abu Umamah, Iyas bin Sa'labah Al-Harisi radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi ini, titik 2. Man iktato'a, siapa orang yang mengambil haqqa imri'in muslimin, hak saudaranya muslim. Siapa orang yang mengambil hak saudaranya yang muslim, biyaminihi, dengan sumpah, ya, dengan bersumpah. Bolehlah dengan bersumpah palsu, gitu deh Bu ya, biar lebih tegas. Siapa orang yang mengambil hak saudaranya yang muslim, biyaminihi, dengan bersumpah palsu, faqad aujaballahu lahun nar, maka Allah mewajibkan baginya yaitu neraka. Maka Allah wajibkan baginya neraka. Maka Allah wajibkan baginya neraka. Wa harrama alaihil jannata, dan Allah haramkan baginya surga. Ya. Dan Allah haramkan baginya surga. Allah haramkan baginya surga. Faqala rajulun, ada seorang yang bertanya. Faqala rajulun, ada seorang yang bertanya. Titik 2. Wa in kana syai'an yasiran ya Rasulullah. Wahai Rasul, bagaimana dengan sesuatu yang sangat kecil? Ya. Ada seorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan sesuatu yang sangat kecil atau sedikit, ya, boleh sedikit, kecil atau kurung buka sedikit. Faqala, jawab Nabi, wa in qadiban min araqin. Wa in qadiban min araqin. Sekalipun dengan sekedar kayu, sepotong kayu kali ya, sepotong kayu untuk bersiwak. Sekalipun
sepotong kayu untuk bersiwak. Sekalipun sepotong kayu untuk bersiwak. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ya, betapa hati-hati ya kita dalam hal mengambil hak orang lain. Ya, betapa kita harus hati-hati berkenaan dengan mengambil hak orang lain. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini warning ya kepada kita. Ya, itu kata Nabi, siapa orang yang mengambil hak orang lain, hak saudaranya yang muslim, itu dengan cara ia bersumpah palsu, ya dengan cara ia bersumpah palsu, maka Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi dirinya, bagi orang tersebut itu masuk ke neraka, ya. Dan sebaliknya haram baginya untuk masuk ke dalam surga. Nah, ini yang membuat sahabat ya yaitu bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau dengan sesuatu yang sedikit, sesuatu yang kecil begitu, yang remeh-temeh begitu kira-kira. Ya kata Nabi, sekalipun barang yang remeh-temeh, umpamanya tadi yaitu saya nyebutnya tadi sepotong kayu, Bu. Apa sih enaknya ya? Ya Ibu tergambar lah, kayu untuk siwak itu kan kecil Bu ya. Dia merupakan akar dari kayu tertentu yang dipotong-potong tuh. Biasanya itu ada di toko-toko yang jual kebutuhan souvenir haji, souvenir umroh. Ya di Tanah Abang itu banyak, tapi sekarang di kita pun di sekitar Bekasi mungkin juga ada. Nah itu ya kayunya itu ya mungkin segede kelingking ya, dari kecil, dari ini kita ya sepotong mungkin hanya sekitar 10 cm ya, itu kan kecil sedikit. Jadi kata Nabi, sekalipun hanya sepotong kayu yang digunakan untuk bersiwak, jadi bukan kayu balok Bu ya, artinya yang harganya pun ya sangat murah ya. Nah kata Rasul, itu pun kalau orang itu mengambilnya itu dengan cara bersumpah ya, dengan cara bersumpah ya, yang sumpahnya adalah sumpah palsu, kata Nabi, itulah yang menyebabkan Allah mewajibkan baginya untuk masuk dalam neraka, dan sebaliknya orang itu haram ya untuk masuk ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Ini juga ya kita berhati-hati begitu ya, barang orang lain, jangan sampai kita bersumpah palsu untuk mendapatkan suatu barang ya, yang akhirnya itulah yang membuat seseorang auzubillah ya masuk dalam jahannam, dalam neraka. Lagi-lagi saya katakan, walaupun ya dia tidak masuk nerakanya tentu selama-lamanya, tapi tentu nggak boleh kita menjadi obsesi kita, ya nggak apa-apalah kalau masuk neraka kalau sebentar mah. Jadi jangan sampai ya. Saya sering sekali cerita kepada ya, di berbagai tempat ya ada pengajian, saya katakan seringan-ringannya orang disiksa di dalam neraka hanya diberikan bara api di telapak kakinya, tapi ternyata membuat ubun-ubunnya mendidih. Lalu dia mengatakan, tidak ada orang sesengsara aku. Tidak ada orang yang disiksa, yang siksanya lebih berat daripada aku. Padahal itu adalah tadi kata Nabi, siksa pada dirinya adalah merupakan siksa yang paling ringan. Ya. Ini juga ya bagus hadis ini ya kita bahas ya dalam tema haram berbuat zolim dan perintah kita untuk mengembalikan barang-barang, benda-benda atau berupa hormatan tadi mungkin dan lain sebagainya pada orang lain, atau mengalirkan darah ya, kita berbuat zalim kepada mereka. Ini harus kita pulangkan ya. Ya. Kita lanjutkan. 215. Wa'an Adi ibni Umairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqahu kana gululan
ya'ti bihi yaumal qiyamah. Kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Faqama ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Ka'anni anzuru ilaihi. Faqala. Ka'anni anzuru ilaihi. Faqala. Ya Rasulullah. Iqbal anni amalaka. Iqbal anni amalaka. Qala wa malaka. Qala sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aquluhu al-an. Sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Qala wa ana aquluhu al-an. Man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya anhu intaha. Rawahu Muslim. Dari Adi bin Umairah. Dari Adi bin Umairah radhiyallahu an, qala, ia berkata, dari Adi bin Umairah radhiyallahu an, ia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa orang yang kami tugaskan, siapa orang yang kami tugaskan di antara kalian untuk melakukan satu amalan, satu pekerjaan, siapa orang yang kami tugaskan di antara kalian melakukan satu pekerjaan, kurung buka diangkat sebagai karyawan, kurung tutup. Kemudian fakata mana mikhyaton fama fauqahu. Kemudian ia menyembunyikan, jarum atau yang lebih kecil darinya dari kami. Kemudian ia menyembunyikan jarum atau lebih kecil dari kami. Kemudian ia menyembunyikan jarum atau lebih kecil dari kami. Kana gululan yati bihi yaumal qiyamah. Maka itulah ya gulul. Ya. Maka itulah gulul yang ia akan bawanya nanti di hari kiamat.
maka itu adalah gulul yang ia akan bawanya nanti pada hari kiamat. Maka itu gulul yang akan dibawanya nanti pada hari kiamat. Faqala ilaihi rajulun aswadu minal ansar. Lalu berdirilah ya, seorang laki-laki hitam dari kalangan Ansor. Lalu berdirilah seorang laki-laki hitam dari kalangan Ansor. Lalu berdirilah seorang laki-laki hitam dari kalangan Ansor. Ka'ani anzuru ilaihi. Ya. Ka'ani anzuru ilaihi. Seolah-olah aku melihat padanya. Ya. Seolah-olah aku melihat kepadanya. Faqala, lalu ia berkata, Ya Rasulullah, iqbal anni amalaka. Ya Rasulullah, wahai Rasul, terimalah kembali tugas pekerjaan dariku. Ya Rasulullah, terima kembali tugas pekerjaan dariku. Qala, jawab Nabi, wa malaka, apa itu? Apa itu? Tanda tanya. Qala, jawab laki-laki itu, Sami'tuka taqulu kadza wa kadza. Aku pernah mendengar darimu perkataan begini begitu. Begini begitu. Aku mendengar darimu perkataan begini begitu. Qala, jawab Nabi, wa ana aquluhul an, dan sekarang saya akan katakan. Titik 2. Man ista'malnahu ala amalin. Siapa orang yang kami angkat sebagai pekerja? Kurung buka karyawan. Falyaji biqalilihi wa kasirihi. Maka bawalah sedikit ataupun banyak. Fama utiya minhu akhadha. Maka apabila diberikan sedikit darinya akhadha, ambillah. Maka apabila diberikan sedikit darinya, ambillah. Wa ma nuhiya anhu intaha. Dan jika dilarang, artinya tidak diizinkan ya, maka hendaklah
tidak diambilnya. Ya, maka hendaklah tidak diambilnya. Maka hendaklah tidak diambilnya. Hadis riwayat Muslim. Ya, nah ini lagi-lagi saya ulang lagi ya. Jadi ini bisa jadi ini pegawai Bu ya. Jadi apakah di instansi pemerintah begitu di BUMN atau mungkin pekerja di perusahaan begitu katakanlah ya di satu lembaga. Maka ini hadis ini berlaku ya. Sampai kata Nabi, siapa orang yang kami angkat begitu atau kami tugaskan di antara kalian sebagai pekerja, maksudnya sebagai karyawan. Ya. Waktu itu karena Rasul sebagai kepala negara tentu banyak mengangkat para sahabat untuk dijadikan sebagai pekerja Rasulullah, sebagai petugas ya di berbagai bidang pekerjaan, apakah pengumpul zakat ya atau amalan-amalan yang lain, peperangan begitu dan lain sebagainya. Maka kata Nabi, ketika ia menyembunyikan dari kami, walaupun hanya sebesar jarum, kata Nabi, atau lebih kecil daripada itu, maka itulah yang disebut dengan gulul, penipuan. Itulah gulul, kata Nabi. Yang nanti konsekuensinya di hari kiamat, dia akan membawa barang yang dia dapatkan dari hasil gulul di dunia ini. Ya, kalau kambing itu mengembik, ya, kalau unta nanti dia berbunyi, ya, sapi juga begitu, ya, begitu dan lain sebagainya. Nah, sehingga inilah yang membuat salah seorang sahabat Ansor, ya, salah seorang sahabat Ansor, dia katakan seolah-olah aku melihatnya, ya, aku melihatnya, ya, sehingga dia ini sebagai pekerja Rasul, ya, dia sebagai karyawan Rasulullah, sebagai pekerja negara waktu itu, dia katakan Iqbal anni amalaka, dia memulangkan, dia kembalikan, ya Rasul terimalah, yaitu tugas yang telah engkau berikan kepadaku, aku serahkan. Jadi mandatnya itu diserahkan kembali kepada Rasulullah. Inilah yang membuat Rasul bertanya, wa malaka, kenapa? Oh kamu begitu? Karena kata dia, aku pernah mendengar itu perkataan darimu, ya Rasulullah begini, begitu, begini, begitu. Maksudnya hadis yang di atas tadi, itu menyembunyikan sekalipun kecil, ya, yaitu barang kaitannya dengan pekerjaannya, itulah disebut dengan gulul yang nanti pada hari kiamat dia harus membawanya. Lalu dia ingin memulangkan surat tugas. Ya, artinya mengembalikan, bukan memulangkan, mengembalikan. Dia tidak mau melanjutkan pekerjaan karena khawatir. Ya, nah, ketika itu Rasul mengatakan wa ana aquluhul an. Jadi aku akan katakan lagi, dipertegas lagi oleh Nabi. Di siapa orang yang kami angkat dia sebagai karyawan, sebagai pekerja, begitu. Melakukan satu tugas pekerjaan, ya maka kata Nabi, hasilnya itu harus diserahkan pada Rasulullah. Artinya dilaporkan, gitu. Baik yang kecil apa yang besar begitu. Jadi nggak boleh ada sesuatu yang disembunyikan karena menganggap itu kecil, ya tidak berharga dan lain sebagainya. Ya seperti kasus-kasus hadis yang pernah kita bahas, yaitu ada seorang yang ditugaskan sebagai pekerja zakat, kemudian dia mendapatkan hadiah, ya, yang ketika dia serahkan kepada Rasul, tapi hadiah itu tidak diserahkan. Nabi mengatakan, Nabi bertanya apa itu? Kata dia, itu hadiah yang diberikan kepada saya ya Rasulullah oleh mereka. Orang kaya di negeri situ, ya. Lalu Nabi marah, Nabi naik ke atas mimbar, kata Nabi, bagaimana kalau seandainya seseorang yang berdiam di rumah orang tuanya, apakah dia mendapatkan hadiah itu? Jadi kalau mendapatkan hadiah kaitannya dengan pekerjaan, maka itu tidak boleh. Nah, itulah yang disebut dengan istilah sekarang, perundang-undangan sekarang, itu disebut dengan gratifikasi. Ya, begitu. Jadi kata Nabi, datangkan, berikan kepadaku, kata Nabi, kecil maupun besar. Nah, apa yang diberikan kepadanya, katakanlah gaji begitu, atau honor, atau hadiah ya dari kepala negara, atau yang berwenang memberikan hadiah itu, gaji itu, maka wama utiya minhu akhadha. Ya kalau dia diberikan darinya, ambillah, wama nuhiya anhu intaha. Ya kalau dia tidak diberikan, ya dilarangnya, ya maka dia itu tidak boleh. Itu kira-kira yaitu bab larangan haram berbuat zolim, ya, dan sekaligus perintah untuk mengembalikan ya barang-barang, benda-benda yang dizolimi. Apakah itu benda berupa benda, apakah itu berupa kehormatan, harga diri,
apakah itu berupa apa lagi diantaranya membunuh ya, jadi tidak boleh ya, itu termasuk ya itu perbuatan zolim. Begitu Ibu sekalian, kira-kira ya kita cukup itu ya dari hadis yang di mana 210 ya, kemudian 211 ya, 212. Nah, 213-nya kita lengkap ini karena memang panjang. Nanti insya Allah bulan depan Allah panjangkan umur kita dan ada kesempatan sehingga kita bahas dari awal itu hadis yang ke-213. Ya, di padang Arafah Rasulullah menyampaikan hadis itu. Ya, penting itu ya untuk kehidupan kita sehari-hari, mengingatkan kepada kita yaitu tentang larangan kita berbuat zalim pada orang lain, apakah menumpahkan darah, apakah kaitannya dengan harta atau harga diri ya, satria orang lain ya, dilarang. Kita tadi bahas 214 dan 200, insya Allah ikutnya nanti 213 dan 200. Baik, mungkin itu saya serahkan pada Bu Lulu untuk memimpin tanya jawab atau ada hal-hal yang perlu digarisbawahi. Saya serahkan. Ya, Terima baik kasih. Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Insya Allah bisa menambah pemahaman kita akan pentingnya menjaga amanah dan betapa kita harus selalu sangat berhati-hati dalam kehidupan bermuamalah agar senantiasa terhindar dari hal-hal atau perbuatan yang mungkin tanpa kita sengaja telah menzolimi hak-hak orang lain, baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Dan semoga kita juga terhindar dari perbuatan yang bila mengakibatkan mengambil hak orang lain. Baiklah ibu-ibu, alhamdulillah kita hari ini menyelesaikan 4 poin hadis. Insya Allah bulan depan kita sambung lagi. Kita beranjak kepada agenda berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin menanyakan sesuatu perihal dari kajian kita, materi kita hari ini, dipersilahkan. Silakan ibu-ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan Ustadz. Tanya. Silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Silakan Bu Nofri. Terima kasih Bu. Yang ditanyakan tentang hadis ke-210 tadi Pak Ustadz. Maka mintalah kamu dihalalkan sebelum hari kiamat atau dirham dan dinar tidak berguna lagi. Nah, kalau seandainya kita dalam pergaulan sehari-hari, andai kata ada misalnya kita menggibah atau kepada seseorang, kalau seandainya kita dalam bersilaturahim itu kan kita sering Pak Ustadz, maaf lahir batin ya gitu. Jadi apakah itu dosa itu udah gugur apa tanpa dirinci gitu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz. Syukran Pak Ustadz. Ya. Rasa saya kalau memang kata-kata mohon maaf lahir batin itu dipahami oleh masyarakat kita adalah kesalahan yang dilakukan oleh orang lain. Ya, kemudian pada event tertentu lalu dia mengatakan mohon maaf lahir batin ya, tolong maafkan kesalahan saya. Itu adalah bermakna artinya kesalahan apapun yang dilakukan oleh seseorang lalu dia minta maaf dengan begitu. Akhirnya itu bermakna memang minta maaf, ya rasa saya itu sudah cukup. Ya, itu artinya bahwa kita sudah memohon maaf atas kesalahan yang kita lakukan. Kalau memang itu maknanya ya. Tapi kalau memang itu hanya sekedar basa-basi begitu, sehingga harus ada kata-kata tegas, menurut saya ya harus tegas kita mengatakan, tolong ya Bunda, begitu. Mungkin aku pernah melakukan kesalahan, baik secara materi yang aku zolimi materi kamu, atau ambil atau apa mungkin, walaupun kecil gitu. Atau mungkin bisa jadi gibah, ya, yang waktu itu mungkin aku lupa dan lain sebagainya. Jadi
Jadi harus dipertegas begitu, Bu. Oh. Tapi kalau memang tadi kata-kata mohon maaf lahir dan batin itu bermakna bahwa seluruh kesalahan kita terhadap orang tersebut, itu artinya bahwa kita mohon maaf yang sesungguhnya, ya menurut saya itu sudah cukup mewakili bahwa kita berbuat salah, atau kalau berbuat salah kita mohon bukakan diri maaf. Iya Pak Ustadz. Itu Insya Allah kira-kira. maksudnya niatnya kita tuh memang itu Pak Ustadz, namanya kita bergaul dalam itu kan pasti ada salah. Jadi kalau setiap silaturahim ya maaf lahir batin tujuannya memang itu Ustadz. Gitu. Ya, kalau memang kita sepakati bahwa itu adalah bermakna kita dalam bergaul mungkin ada kesalahan besar dan kecil, sengaja atau tidak sengaja, baik dalam bentuk materi, dalam bentuk apa dan sebagainya, kezaliman itu maknanya adalah kita minta halalkan, ya insya Allah mudah-mudahan itu sudah cukup mewakili bahwa kita sudah mohon dihalalkan ya terhadap orang tersebut. Begitu. Baik Ustadz. Kira-kira begitu menurut saya. Baik Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair atas pertanyaannya Bu Nofri. Silakan Ibu-ibu, insya Allah kita masih ada waktu jika masih ada yang ingin ditanyakan. Kak Nia mau nanya dong. Ya, silakan Bu Nia. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, mau tanya tentang Asmaul Husna ya Pak Ustadz. Baik. Yang Al-Ghafur dan Al-Afu itu kan artinya dua-duanya sama ya, Maha Pengampun. Tapi kok bahasa Arabnya beda tapi artinya sama. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Afwan. Iya. Iya. Mirip mungkin ya. Bu Nia, mungkin itu mirip. Makanya di dalam doa kita terutama pada bulan Ramadan seperti yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana kalau saya menduga itu malam Al-Qadar? Apa doa, apa ucapan, apa zikir saya yang paling banyak saya lakukan atau saya ucapkan? Maka Nabi mengatakan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf. Ya. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, maka maafkanlah. Begitu. Tapi kalau gofur atau gofar, ya, gofur atau gofar, itu lebih kepada apa ya? Seperti contoh orang mencuri. Ya. Orang berbuat salah kepada orang yang dia curi, otomatis dia berbuat salah kepada Allah. Maka itu tidak cukup dengan afwan. Ya. Jadi afwan ini kelihatannya kesalahan-kesalahan kecil, Bu. Kesalahan-kesalahan kecil. Contoh kita berjalan di depan banyak orang yang kelihatannya kita enggak sopan betul. Mungkin walaupun enggak seluruh orang mengatakan itu tidak sopan, tapi mungkin ada orang mengatakan bahwa kita jalan tidak sopan. Nah, jadi cuma sekedar itu. Afu itu dia lebih ringan sifatnya mungkin. Sehingga kita kepada Allah, ya. Sehingga kita kepada Allah sesuai dengan Allah sendiri menamakan dirinya yang disebut dengan Asmaul Husna itu. Allah itu adalah Ghafur, Ghafar, kemudian juga Allah adalah Al-Afu. Jadi sehingga kita memohon kepada Allah itu hal-hal yang kecil pun yang mungkin menurut tidak seluruh orang itu adalah kesalahan, tapi kita mohon kepada Allah itu pun kita mohon dimaafkan. Jadi afu itu maaf bahasa kitanya, afwan, menjadi afwan ya. Nah, kalau sifatnya dosa itu adalah ya bertaubat, beristighfar sesuai dengan Allah sendiri adalah sebagai far atau ghafur. Innallaha ghafurur rahim. Dia Maha Pengampun dan Maha. Jadi kalau afu ini sifatnya dia ringan sesungguhnya. Gitu. Kalau saya begitu melihat. Jadi bukan kesalahan yang jelas-jelas begitu kira-kira. Sumir lah begitu. Sumir apa Bu? Karena kita tidak tahu. Mungkin saja berpakaian menurut kita sudah syar'i begitu. Ya. Tapi menurut Allah mungkin bisa jadi itu masih salah sesungguhnya. Nah, itulah. Ya, ladang kita minta afu kepada Allah. Karena Allah itu adalah afuun. Sesuai dengan zikir yang diajarkan oleh Rasul kepada Aisyah, ya kalau berpraduga bahwa malam itu adalah malam Al-Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi jangankan kesalahan besar, kesalahan kecil pun Allah itu maafkan begitu. Karena kita tidak ingin ya bertemu dengan Allah nanti membawa kesalahan. Ya.
apalagi yang besar ya, yang kecil pun kita ingin, gitu. Karena menurut Allah mungkin bisa jadi ada yang kurang kita pahami, sehingga kita mempraktekannya salah begitu. Itu kira-kira. Kalau saya memahaminya begitu. Kalau kata afu, al-afu, ya berbeda dengan kata gofur. Jadi gofur itu lebih kepada dosa yang kasar, yang mata telanjang pun orang tahu bahwa itu adalah berbuat salah. Tapi ada kesalahan-kesalahan yang tidak dengan mata telanjang, tapi dengan ketelitian. Karena bisa jadi orang semakin alim, semakin takwa, maka dia terhadap kesalahan semakin sensitif. Ya, sebagaimana halnya orang yang mohon maaf, ya pemahaman Islamnya kurang, ketakwaannya kurang, ibadahnya kurang, maka dia melihatnya mungkin bisa jadi itu bukan perbuatan salah. Begitu. Nah, inilah ladang afu, gitu. Nah, kepada Allah itu kita ya seperti tadi yang saya sampaikan, doa yang diajarkan Rasul, zikir yang diajarkan Rasul ya kepada Aisyah ketika malam Al-Qadar. Jadi sehingga menurut saya bahwa doa ini atau zikir ini bukan hanya kita baca pada malam Al-Qadar, gitu. Jadi sehingga sehari-hari pun kita baca sesuai dengan asma Allah tadi, bahwa afwa itu adalah al-afu. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Cuman eventnya waktu itu Rasul ditanya oleh Aisyah tentang kemungkinan malam itu malam Al-Qadar, apa yang harus banyak dia baca. Jadi bukan berarti kalau malam-malam lain, hari-hari lain, bulan-bulan lain, kesempatan-kesempatan lain kita tidak boleh membaca itu, malah dianggap bid'ah membaca itu. Itu kira-kira, Bu. Saya begitu memahami al-afu dengan al-ghafur atau ghafar. Gitu. Jadi sesuatu yang mungkin orang lain menganggapnya tidak salah, mungkin orang tertentu menganggap bahwa itu adalah salah. Ketidaktepatan. Begitu. Ketidaktepatan. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu tepat dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul, itulah yang disebut dengan istiqomah. Jadi istiqomah itu lurus, betul-betul lurus, begitu. Itu istiqomah. Ya. Maka sensitivitas orang itu terhadap kesalahan itu biasanya sangat ditentukan dengan kealiman orang itu, pemahaman orang itu terhadap agama, dan memang ketakwaan orang itu terhadap agama. Kan coba kita perhatikan, mohon maaf, orang umum dia buka kerudung, ya dia menganggapnya ya nggak apa-apa dilihat oleh banyak orang. Tapi bagi ibu-ibu mungkin, mohon maaf, kesalahan mungkin lagi di rumah merasa nggak ada orang, ternyata ada tamu yang tidak diundang, ya tamunya juga salah sebenarnya. Tapi dia menyesalnya itu luar biasa. Nah itu kira-kira semacam itu. Gitu. Jadi semakin orang itu memahami agama dengan baik, semakin orang itu mendekati ketakwaannya kepada Allah, maka tingkat sensitivitasnya itu sangat sangat halus. Para sahabat juga begitu, Bu. Abu Bakar, kadang-kala Rasul melakukan sesuatu, dia paham, orang lain nggak ada yang paham. Contoh, Rasul membaca ayat, ya, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nah, saat itu Rasul umurnya ya baru sekitar 63 tahun. Tapi Abu Bakar pahami bahwa kalau agama itu sudah sempurna, ini contoh lain maksud saya. Kalau agama itu sudah sempurna, ya Rasul tugasnya mau ngapain lagi gitu. Bahwa beliau akan meninggal. Maka Abu Bakar mendengar ayat itu turun, beliau justru menangis. Ketika ditanya kenapa menangis, dia katakan bahwa Rasul adalah orang yang paling kita kasihi, orang yang paling kita sayangi, tidak lama lagi beliau akan meninggal, begitu. Jadi orang itu menjadi sensitif, ya, itu adalah ketika ketakwaannya, pemahaman yang terhadap agama semakin baik, gitu. Jadi kalau orang durjana melihat kesalahan dirinya, itu adalah dia hanya sebesar tai lalat, tapi orang baik melihat kesalahan pada dirinya, itu dia seperti melihat gajah di pupuk matanya. Nah, kira-kira begitu analoginya. Nah, Allah itu tadi afwun. Itu kali sekedar mungkin itu yang pendapat saya, Bu Nia, mengenai apa bedanya afwun dengan ghafur. Jadi kembali lagi tadi pesannya, doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni itu kita baca bukan hanya pada malam Al-Qadar, tetapi di setiap saat itu bagus kita baca sesuai dengan Allah sendiri menamakan dirinya adalah Al-Afu. Gitu. Itu pesannya kira-kira. Jazakallahu khairan kasiran Pak Ustadz. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustadz untuk
penjelasannya serta pencerahannya. Jazakillah khair Bunia untuk pertanyaannya. Baiklah ibu-ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih 5 menit. Kita akhiri saja pertemuan kita, majelis ilmu kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pada ibu-ibu Majelis Taklim Khairunisa, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.